Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini dengan jelas bahwa orang-orang Farisi dan apalagi para rasul yang diwakili oleh Yudas Iskariot, dia iri hati. Ketika dia iri hati, dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik. Dia merasa bahwa dirinya memiliki perhatian yang besar bagi orang miskin. Padahal dia tidak memiliki perhatian. Padahal dia menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk dan dengan cara yang tidak baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, iri hati itu adalah hal yang manusiawi. Kita tidak bisa menolak, "Oh, iri hati kok muncul dalam perasaanku, lalu dia bisa hilang seketika." Tidak, itu perasaan manusiawi yang tidak bisa kita tolak sebagai manusia. Harus jujur bahwa kita pun juga pernah iri hati. Lalu ketika kita ada perasaan iri hati, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengakui bahwa kita masih kurang tanpa menjelekkan orang lain? Atau jangan-jangan kita pun juga sok-sok hebat, sok-sok baik dibanding dengan orang itu yang lebih baik. Yesus mengajari kita dengan kata-katanya bahwa orang miskin selalu ada padamu dan aku tidak selalu ada padamu. Maka mari kita belajar memiliki hati yang jujur dan tulus, mengakui bahwa kita lemah dan akhirnya hidup kita menjadi baik. Yang kedua, kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak berpura-pura hidup baik. Minimal kita tidak merasa kita lebih baik dari orang lain. Semoga Tuhan memberkati hidup kita.